Wukuf, ini rukun dari haji yang ketiga, keempat berarti niki. Pertama kemarin niat, nggih. Rukun haji atau umroh niki pertama napi niat, kemudian tawaf, nggih. Kemudian sa'i, kemudian bercukur, kemudian sekarang ini masuk kita di wukuf. Wukuf berasal dari bahasa Arab yaitu waqafa yang artinya berhenti. Wukuf dilakukan dengan sejenak meninggalkan aktivitas dunia, dilakukan di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau jamaah haji tanggal 9 nggih, itu wukuf di Arafah. Dan wukuf Arafah niki puncaknya haji, sebagaimana sabda Nabi, al-hajju Arafah, al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya wukuf di Padang Arafah. Nah nikilah salah satu yang membedakan haji dengan umroh. Amun umroh di daerah wukuf di Padang Arafahna, nggih. Lagu amun pelunggu sebagai orang thariqah tidak wukuf di Padang Arafah, tetapi punya wukuf di qalbinya, punya wukuf di hatinya. Sama kayak orang syariat, tawafnya muter 7 kali di Ka'bah Baitullah. Tapi orang thariqah selain wukuf, selain tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, dia juga bergerak latifahnya yang 7, nggih. Nah nikilah, tapi nanti di akhir kita bahas tentang haji umroh dari tinjauan thariqah. Mengingatkan kepada kita semua ibu-ibu tiang, kalau tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, jamaah haji niki beruntung mendapat panggilan Allah, beruntung bisa wukuf di hari di mana tidak ada Allah mengampuni begitu banyak pendosa melebihi hari itu, nggih. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak sebanyak itu menurunkan rahmatnya di dunia niki, yakni pada hari Arafah. Lalu ngumbian ita sini temu panggilan niki, maka kita kejarlah ketertinggalan kita yang belum dapat panggilan haji, yang belum sempat wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah niki dengan berpuasa, nggih. Yari amun pelunggu ndek bau berpuasa langan tanggal seki sampai tanggal siwa, maka sekurang-kurangnya berpuasa tanggal siwa. Karena marak tersampaiang si baginda Nabi ndek ndara jelu-jelu di mana Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai seorang hamba amun ngelakuan kebaikan di jelu-jelunu hatta bulan Ramadan. Amun arak kebaikan telakuang li jelunu, maka itu kebaikan paling dicintai Allah melebihi hari-hari lainnya. Bakatuan sahabat jelunapi niki ya Rasulullah 10 jelu penembe bulan Zulhijjah. Yang pun anjuran kita berpuasa. Saya ingat no puasa paling dicintai Allah melebihi puasa-puasa sunnah lainnya. Tanggal seki sampai tanggal siwa. Amun pelenggu bau seki sampai siwa, alhamdulillah. Amun dek bau seki sampai siwa, balu sampai siwa. Hari tarwiyah tanggal balu, hari Arafah tanggal siwa. Amun dek bau balu siwa, usahakan bau tanggal siwa. Siap ibu? Siap bailing timbak pelunggu ndek sempat puasa nanti, nggih. Karena amun tawah ngenu siap niat puasa tercatat 1 kebaikan, padahal belum tentu tegen mau puasa. Wah tapi berniat puasa makin ternyata tanggal siwano ajakina lalu rekreasi si semamak dah, nggih. Dinamai bahaya semamak ngajakin sini rekreasi terus pada lapar kan. Nah oke, aku niat boleh lagu karena semamak tengah ngajakin ya rumah dia ini waktu puasa
Nah no salah sakit kemuliaannya kalau suami ibu-ibu nggih. Amun pelunggu gawe sunnah terus semama ngenu dendek wah lingna luwean palan pelinggi ndek niki nggih. Dengan catatan dia melarang kebaikan itu untuk kebaikan lainnya nggih. Tapi kalau dia melarang kebaikan itu karena pelunggu diperintahkan melakukan keburukan, ya dendek taatin nggih. Karena marakling ulama niki kalau untuk kemaksiatan itu tidak ada ketaatan sama siapapun. Kalau itu kemaksiatan. Nah, amun pelunggu wah bercita-cita berniat tanggal siwak niki untuk puasa, wah tercatat satu kebaikan. Walaupun nanti tidak dilaksanakan. Tapi kalau bisa dilaksanakan, bahasa Nabi, saumu arafata yukaffirus sanatain. Puasa jeluk Arafah atau tanggal siwak Zulhijjah no gin gugurang dosa 2 tahun. Amun jamaah haji beruntung wukuf dan diampuni dosa-dosanya, maka kita yang tidak di sana kejar lewat puasa. Karena puasa Arafah gugurang dosa 2 tahun. Setahun sendek mana barang setahun setelahnya. Tuh bayangkan ibu-ibu, amun setahun sendek mana dosa tetap ampunin, wajar wah tenggawe dosa. Ini saking luar biasanya puasa Arafah niki, setahun sendek mana pun tak ampunin. Dekman pelunggu gawe dosa wah tak ampunin. Lagu dendek sepelinggi prekengan ge. Oh dik mana berdosa na gua tak ampunin. Meh tenggawe dosa be juluk mae. Nipu, ngelami terus macem lagi kerjaan ge. Nah, jadi saking istimewana siaran puasa Arafah niki sampai-sampai Nabi bebasa dosa 2 tahun tak ampunin, setahun sendek mana barang setahun sewahna nu tak ampunin. Gandek pelinggi melet puasa ibu. Mudah-mudahan pelunggu bisa diberikan taufik hidayah maunah nggih untuk kita bisa sama-sama berpuasa. Kemudian selanjutnya, menurut sebagian pendapat ini terkait dengan waktu-waktu ukuf nggih. Waktu ukuf niki nanti pelunggu nanti kalau ada keluarganya yang berangkat haji nggih, nanti pelunggu cerita sama dia pasti dia bilang, "Yuh, sida tidak jamaah haji lah bu, nenau sida alhamdulillah karena ita ngaji niki le Darul Falah nggih." Jadi biasanya jamaah haji niki ibu-ibu atau pelunggu siwa haji ita teberangkatan langan hotel aning Padang Arafah niki ndek tanggal siwa lagu tanggal balu. Tanggal balu niki ya sebutnya dengan hari tarwiyah. Nah biasanya amun tanggal balu niki dengan niki ya lalu aning Mina tau nunggu tanggal siwa niki. Sehingga Nabi laik setiap mantama Arafah tanggal siwa niki kelem tanggal balu niki Nabi ninduk lek Mina nggih tau temabit untuk melontar niki. Nabi aning Mina juluk ya tauna nunggu datang waktu ukuf. Piran waktu ukuf niki tanggal siwa. Lagu jamaah haji teberangkatan langan hotel tanggal balu. Yang ngombe agar ndek macet. Sehingga ngenu luwek manusia tujuannya pada macet. Apalagi makin niki ya ketat. Nggih, angka saking ketatnya luwek dengan ndek nesugul pisana. Nggih, saking ketatnya bayangkan niki ujian dengan si haji makin niki berat. Ibuna lumpuh ngadu kursi roda tedenganang si anaknya nggih. Begitu sampai Mekah ibuna hotelna lek Lombok Barat no ibaratnya anakna lek kota Mataram. Gumana ngajakin anaknya niki agenara dorongna ternyata sampai Mekah hotelnya pisah nggih. Semama pisah barang seninakna nggih. Jadi ujiannya luar biasa haji mangkin niki nggih.
Nah, niki terkait dengan waktu ukuf dilaksanakan tanggal 9, kita sudah berada di Padang Arafah, tapi waktu ukufnya dimulai dari tergelincirna matahari. Mulai panjang jelo niki diawali dengan khutbah wukuf. Kemudian setelah khutbah niki sholat zuhur dijamak dengan asar dan diringkas atau dikasar. Zuhur digabung dengan asar, okay? 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Nah setelah ialah tahu dengan wukuf. Lagu sebagian jamaah, bil khususnya jamaah Indonesia, bil khusus Malik niki Lombok, begitu selesai khutbah wukuf, kemudian sembahyang zuhur jamak dengan asar 2 rakaat salam 2 rakaat salam, selesai nu tinduk, nggih, selesai nu ngobrol, selesai nu jalan-jalan pada gemak panasnya. Justru selesai sembahyang ia tak ukuf terhenti, nggih, untuk banyak-banyak berdoa, baca Quran sampai piran, sampai telep jelo. Begitu telep jelo, mulailah datang bis-bis sigin bau ita atau berangkatan jamaah haji niki aning Musdalifah. Nggih. Bagi yang agak telat berangkatnya ke Musdalifah, khususnya kalau kabihu darufalah, kalau tiang bawa dia niki atau abah, kita anjurkan sholat maghrib isanya di Arafah atau di Padang Arafah, supaya nanti di Musdalifah tidak kesulitan. Ambil Padang Arafah karena sudah banyak orang bergerak, nah sehingga agak galang lah di Padang Arafah niki. Tapi di Musdalifah ndak ada tendanya, ndak ada tempat kencingnya niki terbatas, terus itu numpuk jadi sekip. Ibu-ibu yang pernah haji nuah tuh ngerasiang marah idap Padang Mahsar idapna, nggih, pada pakaian niki. Nah jadi kita sholat jamak takdim maghrib ma isya di Padang Arafah, baru kita berangkat ke Musdalifah. Mabit di Musdalifah sampai lewat tengah malam, sekurang-kurangnya lewat jam 12, langsung kita nanti diberangkatkan menuju ke Mina, okay? Jadi kita berangkat ke Mina niki malam tanggal 10. Malam tanggal 10 itu sudah bisa, yang mau punya kesempatan melontar sudah bisa berangkat melontar. Tapi yang tidak, nunggu selesai sholat subuh, okay? Selesai sholat subuh pagi-pagi berangkat melontar. Selanjutnya kadar lamanya wukuf, udah dijelaskan tadi. Selanjutnya bagi yang kena penyakit. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang sudah niat haji kemudian dia meninggal dunia, dia sudah udah nunggu lama toa, si luwe toa berangkat haji niki Indonesia. Amun negara-negara lain jarang terdai toa berangkat haji niki. Amun Indonesia niki pokoknya ya berangkat haji niki GTA, nggih, gawah, toa, awam, nggih. Toa wah terdai dengan Aceh niki toa bergrup kancana telu. Dari tiang lihat dalam lift, ya bingung. Terus yang berketuan, mohon maaf mbah, mau kemana? Jawabannya yang ngadu-ngadu bahasa Aceh, nggih. Wan ini bahasa Indonesia, bahasa Aceh doang ya. Si pedas no entah Aceh lingna. Kani ngumbi angkungkum badak ne ling tiang. Bahasa Indonesia ndik ngerti. Nagin nyampe yang bahasa Aceh, tiang dek ngerti bahasa Aceh, sehingga arak badek sejam setengah di dalam lift niki, turun taek, dek sugul, Ragin ketuan lantai berapa mbak? Wah tet, pokok bahasa daerah ne.
Dana telu niki toa saking toane niki darat toan bareng ya hadir niki toa niki kengumbe akun kunulang na arokah bismillah wah bilin tiang so ya yu canggin jauh aning be lawan terjauh ya sugul ternyata lantainya berbeda. Misal ya lantai seki turun nang tiang misal lantai 5 dong pinang baturna metana lek masjid ndarak, lek langan ndarak, lek kamar ndarak, ternyata lek hotel cuman ya lek lantai 5 nggih. Nah niki. Nah bagaimana kalau ada yang meninggal atau tiba-tiba mabuk niki, maka patokannya yang penting dapat ukup nggih. Jadi patokannya penting dapat ukup. Kalau dia udah dapat ukup nggih, kemudian dia meninggal dunia, insya Allah itu sudah terhitung dia haji. Sebagaimana kejadian waktu Nabi haji dan ukuf niki, ada sahabat katanya jatuh dari tunggangannya meninggal dunia, padahal belum selesai ukuf, belum dia ngelontar, belum dia tawaf ifadah niki. Disampaikan sama sahabat lainnya, Nabi berbahasa jemak li akhirat ya tebang kitang wah jari haji nggih. Selanjutnya doa ukuf. Nah, doa ukuf jemaah udah belajar benda haji nggih. Terus selanjutnya amalan dalam pelaksanaan ukuf. Nah, ini biar nanti bisa berbagi dengan saudara atau mungkin ada jamaah nanti yang menyaksikan siaran langsung kita nggih. Jadi amalan dalam pelaksanaan ukuf. Ukuf tidak disyaratkan dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar, sehingga tidak usah sedih ketika pergi ukuf itu pelunggu datang bulan ibu-ibu ndak usah sedih nggih, karena ukuf tetap bisa dilaksanakan walaupun dalam keadaan datang bulan. Kemudian mendengarkan khutbah ukuf sebelum sholat zuhur dan asar jamak kasar jamak takdim. Kemudian melaksanakan sholat zuhur dan asar jamak kasar takdim berjamaah. Memperbanyak sholawat, zikir, tahlil, tafakur, tadabbur, membaca Al-Quran, mohon ampun dosa-dosa diri sendiri, keluarga, tetangga dan orang-orang yang membantu mongkak, masang taring, nyambut temui dan segala macamnya. Kemudian disunatkan berdoa sambil mengangkat tangan mohon ampun untuk diri sendiri, kedua orang tua dan orang-orang beriman. Selanjutnya kesunahan ukuf. Nah, ini sunnah ukuf mandi ya, waktunya dimulai pada fajar hari Arafah. Ini maksudnya ini mandi bagi yang hajinya haji tamattu. Karena kalau haji tamattu seperti kita bahas, dia umroh dulu. Kemudian tanggal 8 itu pakai pakaian ihram lagi sebelum diberangkatkan ke padang Arafah berniat untuk haji. Masih ingat niat haji, Bu? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian masuk Arafah, wukuf di tempatnya Rasulullah. Nah, ini kalau ini udah sulit dicari di mana Rasulullah wukuf. Tapi itu kalau ketemu ya sunnah. Memperbanyak bacaan tahlil, takbir, talbiyah, tasbih, salawat dan bacaan Al-Quran dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Tidak dianjurkan berpuasa bagi jamaah haji itu kita yang di tanah air yang berpuasa. Kemudian disunahkan di tempat terbuka. Walaupun saat itu panas ibu-ibu, tapi sempatkan mana-mana beberapa menit, beberapa puluh menit keluar tenda ya untuk melakukan amalan-amalan sunnah tadi. Okay? Selanjutnya, nah nikilah gambarannya niki nggih. Gambaran biar pelunggu bisa membayangkan tanggal 9 Zulhijjah itu inilah tumpukan manusia. Itu yang kelihatan kayak gunung itu ya Jabal Rahmah nggih. Itu Jabal Rahmah karena Jabal Rahmah berada dalam kawasan padang Arafah nggih. Nah, kemudian tuh sebelah kanan, foto nomor 2 sebelah kanan, nomor dengan si coba tayak niki nggih. Nah, kemudian niki yang di bawah niki, nikilah gambaran niki di Muzdalifah, di bawah paling kiri niki nggih, gambaran di Muzdalifah. Next. Selanjutnya tawaf nggih. Nah, ini rukun selanjutnya tawaf.
tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali setarnya Hajaral Aswad. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan pelunggu pada saatnya nanti mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Ingat, sebelum mendapat panggilan untuk itu, berlatihlah dengan kebaikan-kebaikan yang gratis. Berlatihlah dengan kebaikan-kebaikan yang mudah. Karena kadang-kadang dengan untuk nebu berangkat haji niki kadang-kadang milih nyogok agar jelap berangkat. Lagu aning masjid yap. Nggih. Arak dengan niki buku aku melengku berangkat haji. Aku pira-pira terbayar, tapi ke masjid yang jarak hanya berapa meter dari rumahnya, iya. Padahal Nabi berbahasa, saya berjamaah sembahyang subuh di masjid, kemudian ia tokol sampai tiuk jelu. Nabi kerjaannya baca Quran, berselawat, istighasah niki, kemudian tutupnya dengan sholat sunnah 2 rakaat. Apakah itu sholat sunat isrok atau sholat sunat duha, nggih? Maka pahalana pada marak haji umroh sempurna. Ka pelunggu sindikman mau keberuntungan dipanggil untuk haji atau umroh, kejer lewat berjamaah sembahyang subuh.